Kisah dua orang penuntut ilmu sama-sama belajar dengan mendapatkan fasilitas yang sama dan waktu yang sama, tapi anehnya yang alim cuma satu, sementara yang lain itu nggak alim. Nah, ini kemudian menarik perhatian banyak orang di sekitar. Apa sebetulnya yang menyebabkan kok bisa hanya satu yang alim, padahal kedua-duanya itu sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil ghurbati. Dikisahkan ada dua orang laki-laki pergi belajar bersama-sama. Wa kana syarikaini fil ilmi. Mereka saat belajar itu mendapatkan fasilitas yang sama. Pokoknya dia belajar sama, waktunya, tenaga pengajarnya juga sama, dan yang lain. Faraja'a ba'da sinina ila baladihima. Kemudian setelah bertahun-tahun ini, kedua orang ini balik pulang ke negerinya. Faqad faqiha ahaduhuma wa lam yafqahil akhar. Nah, tapi uniknya yang alim itu cuma satu, sementara yang lain tuh enggak. Hanya dari dua orang yang belajar ini, yang alim cuma satu, sementara yang temannya itu enggak alim. Fata'ammala fuqaha'ul baldah wa sa'alu an halihima. Hal ini kemudian menjadi bahan perhatian para fuqaha di tempatnya. Kenapa? Apa sebetulnya yang menyebabkan kok bisa? Padahal kedua orang ini sama-sama belajar, tenaga pengajarnya juga sama, kitabnya juga sama, tapi yang alim cuma satu. Nah, mereka penasaran sekali kenapa orang ini nggak alim dan kenapa yang satunya alim gitu. Wasa'alu an halihima wa tikrarihima wa julusihima. Akhirnya para ulama itu mencoba menelusuri, menanyai kembali mengenai bagaimana pelajarannya, kemudian adab duduknya bagaimana, kemudian tata krama dan sebagainya. Pokoknya semua hal tentang belajarnya itu ditanya sedetail mungkin. Fa ukhbiru anna julusal ladzi tafaqqaha fi hali tikrar. Kemudian sampailah kemudian pada satu simpulan, akhirnya para ulama ya tahu gitu, ternyata yang alim tadi itu kana mustaqbilal qiblata wal misra alladhi hassala ilma fihi. Ternyata yang alim itu saat mengulangi pelajaran itu selalu menghadap kiblat dan menghadap kota di mana kota tersebut menjadi pusat peradaban ilmu. Wal akharu kana mustadbiral qiblata. Nah, sementara yang lain, temannya yang lain ini, dia ya hampir setiap hari gitu tidak pernah menghadap kiblat, ya membelakanginya. Dia tuh membelakangi kiblat saat mengulangi pelajaran. Wa wajhu ila ghairil Misr. Bahkan dia juga nggak menghadap kota itu. Fattafaqal ulama wal fuqaha anal faqiha faqiha bi barakatil istiqbalil qiblah. Dari kajian mereka ini mengenai temuan-temuan para ulama mengenai kedua orang tersebut, itu mereka menyimpulkan ternyata orang alim tersebut, mereka menjadi alim itu karena berkah menghadap kiblat saat belajar, saat mengulangi pelajaran. Nah, ini kesimpulan para ulama setempat dari hasil kajiannya. Idh huwa sunnatu fil julus. Nah, dari atas dasar inilah kemudian para ulama setempat itu menetapkan bahwa sunnah hukumnya menghadap kiblat saat mengulangi pelajaran. Illa 'inda darurati wa bi barakati du'ail muslimin. Ya, kecuali kalau darurat ya, dan juga disebabkan oleh berkah doa orang-orang Islam Muslim yang ada di kota tersebut. Fa innal misra la yakhlu 'anil 'ubad wa ahlil khair. Karena kota itu hampir tidak pernah sepi dari orang-orang yang beribadah, orang-orang yang berbuat baik di sana. Fadh-dhahir anna 'abida minal 'ubad da'a lahu fil lail. Ya, paling tidak ada 2-3 orang yang tetap berdoa pada setiap hari dan setiap malamnya di kota tersebut. Nah, inilah salah satu kisah ya yang dikutip oleh Az-Zurjani dalam kitab beliau Ta'lim Ta'lim mengenai pentingnya seseorang saat belajar itu menghadap kiblat dan fadilah kelebihan menghadap kiblat saat belajar. Nah, hasilnya adalah ya dua orang ini di mana kedua orang tersebut gitu ya, padahal belajarnya sama, gurunya juga sama, harinya sama, bahkan waktunya juga sama, tetapi setelah mereka pulang, yang satu alim sementara yang lain enggak. Nah, ternyata setelah ditelusuri, orang alim tersebut itu karena memang kebiasaan belajarnya selalu menghadap
kiblat. Nah, inilah sekali lagi berkah menghadap kiblat. Wallahu alam.